Ya, kita akan membahas debut Jordi Amat bersama timnas Indonesia, dan Coach Sintayong sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Jordi di atas lapangan. Di laga saat melawan Kamboja, Sintayong bersama timnas Indonesia tidak menggunakan taktik 3 back, sehingga Jordi diduetkan bersama Fahrudin dengan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Secara profil, kedua pemain tersebut memiliki atribut mampu sebagai sweeper yang akan berkorelasi dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jordi Amat memiliki atribut sebagai ball playing defender. Dalam situasi lawan cenderung bermain bertahan, karakter pemain seperti ini memiliki poin lebih dikala Jordi yang berani untuk melakukan drive masuk membawa bola ke daerah permainan lawan. Dengan konsekuensi ketika bola lepas dari Jordi Amat, counter dilakukan lawan, posisi yang dimiliki oleh Jordi Amat di belakang akan kosong. Tanpa bola, Kamboja pakai shape 5-4-1. Karena lini tengah timnas Indonesia terlalu ke atas, Jordi Amat lakukan shade to side ke Fahrudin untuk menarik pemain Kamboja merenggang. Di sisi lain, terlihat Jordi Amat melakukan komunikasi dengan Sintayong tentang mengapa tidak memberikan bola ke sisi Arhan yang timbul space. Setelah berselang beberapa detik, Jordi Amat mengikuti arahan dari Coach Sintayong untuk memberikan passing ke Arhan. Dari data, saat melawan Kamboja, Jordi Amat menjadi pemain belakang timnas Indonesia dengan akurasi passing terbaik. Ingat, Jordi bukan hanya memberikan passing negatif di belakang, tapi untuk memberikan passing progresif, passing positif ke depan yang sangat terukur dan tercipta beberapa peluang. Selanjutnya, Jordi Amat menunjukkan dominasinya dari sisi duel udara. Terlepas dari gol Kamboja lewat bola udara, case close mutlak Jordi Amat dari sisi 1 versus 1 lewat bola udara, ia mampu mengalahkan pemain Kamboja. Patut dinanti saat menghadapi tim yang 1 versus 1 mereka selevel dengan timnas Indonesia. Kemampuan bola udara ditunjang juga dengan pembacaan permainan yang baik. Ini salah satu momen defensif Jordi yang baik. Ia menggunakan shouldernya untuk mengalahkan pemain Kamboja, padahal posisi pemain Kamboja sudah lebih unggul ketimbang Jordi Amat. Dan ya, peluang dari Kamboja berhasil ditepis oleh Jordi. Secara prinsip defense, apa yang dilakukan Jordi dengan mengarahkan pemain Kamboja di momen ini untuk menjauh dari kotak penalti timnas Indonesia, good point, sangat baik, dan terlihat Kamboja pun serangannya mental lagi. Dan dari angka, Jordi Amat mengungguli semua back timnas Indonesia yang bermain saat melawan Kamboja dari sisi duel udara. Ya, setidaknya Jordi Amat di laga pertama ini mampu menunjukkan sesuatu yang memberikan nilai positif atas dirinya. Kamboja yang cenderung bermain menunggu dengan shape 5-4-1 mereka, dengan memiliki Jordi Amat sangat menguntungkan karena ia mampu memberikan efek kejut kepada pemain lawan lewat deep passing yang ia lakukan menuju langsung pemain depan timnas Indonesia. Jordi Amat baca pergerakan Witan yang sudah membuka ruang, kemudian dengan presisi ia berikan passing. Jordi Amat lakukan bypass untuk lewati lini tengah Kamboja dan bola langsung mengarah ke Witan lagi dan tercipta peluang. Ketenangan Jordi Amat dikala dipres oleh lawan menjadi atribut penting bagi timnas Indonesia, terutama saat menghadapi tim yang secara level setara dengan timnas ke depannya. Di momen ini kembali Jordi Amat memberikan passing progresif ke depan. 1 versus 1 dari Egy Maulana Fikri sangat mengecewakan dan peluang bagi Indonesia pun tidak tercipta.
Dari data XGA, passing yang diberikan oleh bek timnas sehingga menghasilkan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh rekannya, Jordi berada di urutan ketiga. Sekelas bek tengah, angka ini baik. Beda sama Yakob dan Arhan yang secara offense mereka sering melakukan overlap, otomatis mereka sering memberikan passing yang baik kepada rekannya sehingga memberikan peluang. Ini momen gol Kamboja. Dari proses corner kick, Indonesia melakukan sistem zonal marking untuk hentikan attacking Kamboja lewat corner. Untuk menghentikan corner kick, ada 3 sistem penjagaan yang lumrah dilakukan di dalam dunia sepak bola. Pertama, man-to-man marking, yang kedua zonal marking, yang ketiga mix marking. Masalah muncul, Jordi Amat dan Farudin saling menunggu untuk saling menutup siapa karena mereka menerapkan zonal marking, sehingga pemain terdekat dari Kamboja tidak ada yang menempel. Plus saling menunggu ini juga karena dari sisi karakter salah satunya Jordi dan Farudin memiliki atribut sweeper back yang biasanya jarang diduetkan di lini belakang. Namun gol Kamboja ke gawang Indonesia ini merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun yang kerap dialami timnas Indonesia yang sulit untuk hentikan bola-bola udara. Momen lain, kembali Farudin bermain lebih menunggu, mengharapkan kiper keluar. Jordi Amat lakukan covering untuk heading bola. Nadio telat turun dan terjadi miskomunikasi. Dari Farudin tertangkap kamera yang tidak puas. 2 momen miskomunikasi. Yang pertama, timnas Indonesia kebobolan. Yang kedua, timnas Indonesia hampir kebobolan.